Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim Hayat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, apalagi musik latar belakangnya sudah berhenti, jadi lebih jelas kedengarannya. Biar rame lah itu ya, biar seru Pak. Bang Nuim, gimana cuaca di sana? Nampaknya sudah dapat kiriman nih Indonesia nih. Walaupun hujan berkurang, tapi dinginnya dari mana ini dingin? Oh, dari Australia rupanya. Masya Allah. Luar biasa cuaca di sana. Tapi ya, kesehatan menjadi sebuah catatan di tengah COVID kemarin selesai. Nampaknya orang satu ini menjadi sorotan dunia sekarang. Ketika Mahathir Muhammad 100 tahun, masih pakai mobil lagi ya. Masih jalan naik sepeda, Masya Allah. Bang Nuim, kalau nggak salah hampir mendekati 90 tahun. Ini apa yang terjadi, apa yang menyebabkan manusia itu demikian sehat bugar lah, insya Allah. Kemarin minggu lalu agak batuk-batuk, sekarang nampaknya sudah mulai segar ini. Dan Bobby kena topan atau topan melanda Bobby menjadi catatan kampung Bang Nuim, Medan sana. Dari saya ingat itu ada lampu pocong lah, ada inilah. Nah, Hang Henghong ini nampaknya sekarang diungkap. Beranikah KPK akan mengungkap? Ya, lain lagi kalau di Thailand Bang Nuim, ini gampang kali di sana itu ada kudeta lagi ya. Reshuffle kabinet terjadi, rajanya juga berperan pula lagi ya. Ini apa yang Bang Nuim bisa kasih sampaikan di tengah isu tentang Francisca Albanese yang membuka kedok masalah genosida di Israel, pengusaha dan lain-lain. Ini uring-uringan ini Donald Trump yang sedang dibanderol sama Iran 18 miliar apa berapa itu kasih bandrol kepalanya. Luar biasa memang ini. Israel ini sudah dicatat oleh Einstein dalam tulisannya Zohran itu tentang Inggris, biang kerok dari segala permasalahan Palestina ini yang menyebabkan teroris Zionis Israel berkiprah. Mungkin Bang Nuim bisa memberikan pencerahan. Tentu tidak tertinggal masalah Rusia, tadi aku bacakan sedikit itu tentang perekrutan orang-orang dari India. Apa pula ini ya, Alkisah Rusia yang nampaknya sedang mempersiapkan menghadapi NATO kah atau sekedar Ukraina saja? Silakan Bang Nuim. Ya, ini masalahnya tentu kalau kita bicara persoalan Israel dan lain sebagainya, kita mengetahui bahwa asal mulanya memang Inggris ya dengan Balfour. Itu dengan Balfour yang menjanjikannya. Ya, benar, dikasih sedikit, tapi ya lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu adalah masalah. Tetapi kita juga melihat kenyataan bahwa di sini juga kalau saja misalnya orang Arab, kita kata secara keseluruhan, sehabis Perang Dunia Pertama tidak dengan begitu mudah bisa dihasut oleh Inggris dan Perancis, maka mereka bisa bersatu, tetapi kemudian mereka memilih untuk terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, tidak menjadi pegangan. Mereka malahan berpecah belah, sehingga ada orang barangkali ini tidak benar ya, tapi barangkali sakit putus asanya, ada yang mengatakan, oh ada hadis mengenai itu. Hadis mengenai apa? Hadis mengenai orang Arab tidak bisa bersatu. Lah, mana hadisnya? Begini katanya. Memang perlu dibuktikan. Ini barangkali kurang begitu sahih, tapi bisa diterima. Pertama, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, janganlah sampai umatku, bangsaku, yaitu bangsa Arab yang tinggal di daerah yang begitu tandus, yang hampir tidak ada sehelai rumput pun bergoyang ditiup angin, janganlah sampai mereka kelaparan. Katanya Allah SWT mengatakan orang Arab tidak akan kelaparan. Rasul mengatakan yang kedua, jangan sampai dua kota suci Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah sampai dikuasai, dijajah, dimasuki oleh orang non-muslim. Allah SWT mengatakan itu bisa diatur. Nah, begitulah kira-kira. Dan ketiga, supaya bangsa Arab tetap bersatu. Nah, Allah SWT mengatakan, tunggu dulu. Ini permintaan yang kedua, oke, tapi yang ketiga ini, tunggu dulu. Ini ada yang mengatakan demikian. Bukan ingin mempermainkan, tetapi ingin memberikan suatu contoh, suatu gagasan, barangkali suatu gambaran. Begitu susahnya orang Arab itu untuk bisa bersatu. Jadi ini barangkali yang menjadi pokok permasalahan. Karena seperti yang dikatakan oleh banyak orang, yang diinginkan oleh Israel itu memang berhasil sebagian.
Karena Amerika bisa membuat misalnya negara-negara Emirat dan lain sebagainya itu mengakui Israel. Negara-negara lain itu masih diambang, boleh dikatakan bimbang dan ragu untuk mengakui. Ada yang mengatakan kalau sekiranya tidak terjadi serangan 7 Oktober dalam tahun 2023 itu mungkin sudah terjalin hubungan diplomatik antara banyak negara Arab dengan Israel. Nah, Israel juga menyadari bahwa negara Arab ini bukan hanya memandang Israel sebagai musuh, bahkan mereka memandang Iran sebagai musuh barangkali yang lebih besar daripada Israel. Mereka melihatnya itu. Jadi situlah karena kalau kita melihat sejarahnya itu memang ya ketika terjadi perang salib itu seharusnya umat Islam bersatu, tetapi ada kalangan Syiah pada waktu itu yang malahan tidak bersatu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi harus menghadapi musuh dari berbagai sisi, dari berbagai penjuru. Nah ini masalahnya. Ini masalah sehingga ada yang mengatakan sekarang ini kalau kita baca koran Israel Haaretz itu luar biasa. Mereka itu beraninya sangat luar biasa terhadap Perdana Menteri Israel. Mereka itu selalu mengatakan bahwa Israel ini katanya ini Netanyahu ini kemauan dia, bukan apa-apa. Dikatakan bahwa sekarang ini dalam perundingan dengan Hamas ini, Netanyahu itu sebenarnya tidak begitu ingin kalau perundingan ini kemudian menciptakan suatu kedamaian, karena dia tidak ingin sampai Hamas itu hancur lebur dan dia punya alasan untuk mengungsikan orang-orang Palestina dan lain sebagainya. Itu baru dia bisa bahagia. Karena dengan sekarang ini dia masih mengharapkan bahwa dia yakin Arab Saudi katanya dan kemudian Bahrain dan itu akan bergabung dengan Israel, karena Israel inilah yang berani berhadapan dengan Iran. Nah, kita lihat apa yang terjadi kan. Amerika juga terpaksa ikut karena sekarang ini jadi kalau Haaretz mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Netanyahu ini dalam itu sebetulnya satu tamparan untuk Donald Trump. Donald Trump menginginkan adanya gencatan senjata, tapi Netanyahu bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, merupakan tamparan bagi Trump. Karena Trump sekarang ini juga menghadapi tantangan di dalam negeri sendiri. Dia mulai dituding melakukan hal-hal yang telah menyebabkan terjadinya banjir yang begitu dahsyat di Texas, dan dia marah sekali kalau dia dikatakan telah ikut berperan dalam menimbulkan banjir itu, sehingga dia mengancam akan membatalkan kewarganegaraan seorang perempuan, wartawati perempuan yang berasal dari Irlandia yang lahir di Amerika. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Amerika tidak bisa seorang warga negara Amerika itu dicabut kewarganegaraannya kalau dia lahir di Amerika. Tapi dia karena perempuan ini menuding dia. Jadi macam-macam kelihatan kekuasaan yang sangat luar biasa yang berada di tangan segelintir orang di dalam kabinet Israel itu. Dan mereka yang betul-betul sebenarnya menentukan. Karena misalnya dokter mengatakan, dokter Amerika, dokter Amerika mengatakan itu anak-anak bayi di Gaza itu ditembak 2 kali biasanya, tidak 1 kali. Ditembak 2 kali oleh penembak jitu yang namanya sniper itu. Dan dia memeriksa, dia lihat ini ada lubang di dadanya dan ada lubang di kepala. Ini bayi yang kecil. Jadi karena inilah barangkali yang dikatakan orangnya secara sinis. Kalau kita membunuh satu orang, kita akan dipidanakan sebagai pembunuh. Kalau kita membunuh 1000 orang, kita akan disanjung sebagai pahlawan. Jadi inilah yang terjadi sekarang ini. Umat manusia, dan ini kan bulan Juli orang teringat lagi apa yang terjadi di Bosnia misalnya, yang begitu tidak banyak dibandingkan dengan apa yang telah terjadi di Gaza. Di Bosnia itu hanya lebih dari 8.000 Muslim, laki-laki tua, muda, anak-anak dan lain sebagainya. Karena perintah dari Ratko Radic waktu itu adalah setiap anak kecil, anak laki-laki harus dibunuh. Jadi berbeda dengan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah menanam hidup-hidup anak-anak perempuan. Ini di Bosnia anak laki-laki yang nomor 1 menjadi sasaran. Di samping tentunya orang dewasa laki-laki. Jadi dunia itu sudah begitu. Kita tahu di tahun 1995 yang terjadi di Srebrenica itu juga lama. Baru turun tangan. Negara-negara besar di dunia. Nah sekarang ini Albanisi ini yang perempuan Francesca Albanisi ini jadi musuh juga. Karena dia berani. Dia barangkali terlalu dianggap
oleh barangkali mereka lancang kali ini perempuan ini, kok berani-beraninya dia. Nah ini juga jadi itulah menegakkan. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu barangkali dikebalikan lah daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Luar biasa. Ini menjadi sebuah fenomena yang menyebabkan menjadi sebuah tontonan dunia tentang kekuatan keimanan dari bangsa Palestina yang berada di Gaza. Tentu sebagian Palestina juga ceritanya lain, tapi ini sebuah perjuangan kemerdekaan yang sangat-sangat menjadi contoh, dan banyak orang dari ini melihat pelajaran Islam dari sini. Apa Bang Dim juga melihat macam begitu di Australia, Bang Dim? Kenapa orang ini bisa begini gitu, Bang? Ya, nggak tahu. Itulah masalah yang kita hadapi sekarang ini. Begitu banyak juga keraguan yang sedang kita hadapi, ya, kesimpang siuran, dan ini berpecah belahnya umat manusia ini memang rasanya membuat kita kemudian heran. Tapi kalau kita heran, kita bukan kemudian sebagai Muslim kita ingat lagi, baiklah manusia ini diangkat oleh Allah SWT, menciptakan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Ya kan? Itu dalam Al-Baqarah disebutkan sebagai itu. Tetapi kemudian Allah SWT juga mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi sudah begitu, manusia itu memang begitu. Makanya perlu diberikan semacam pedoman, bimbingan. Paling tidak kita lihat dari segi Islam, diberikan bimbingan dalam bentuk Al-Quranul Karim, yang isinya itu mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang itu. Jadi kita lihat begini aja lah, gampang saja. Ada seorang Profesor Ramakrishna Rao dari India, dia sendiri pernah mengatakan heran disebabkan, katanya, masa di dalam Islam itu soal perang aja diatur. Anak-anak tidak boleh dibunuh, dilukai, dia tidak boleh. Perempuan tidak boleh. Orang tua tidak boleh diganggu. Orang yang lagi beribadah, ini yang penting kan. Orang yang lagi beribadah tidak boleh diganggu. Jadi kan ini semua, pepohonan tidak boleh dihancurkan dan lain sebagainya. Sumber air minum tidak boleh diracuni. Nah ini bagaimana mau perang kan? Ya, itu mereka bertanya. Bukan dia saja sebenarnya, banyak lagi. Bagaimana? Jadi ada orang yang mengatakan Islam itu mengharamkan senjata beracun. Ya di zaman itu kan tidak ada nuklir dan sebagainya. Manggonel ini ketapel yang besar sekali, ketapel raksasa yang bisa secara membabi buta. Bagaimana dalam peperangan pun harus diatur, dan begitu lawan berhenti, ya kita mesti juga berhenti. Tidak boleh meneruskan, apapun alasannya, ya berhenti agar jangan sampai tertumpah darah, jangan sampai hilang nyawa. Sekali lagi harus dijelaskan bahwa dalam Islam dikatakan barang siapa menghilangkan satu nyawa, di sini mesti dipertimbangkan. Yang disebutkan itu adalah satu nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa, tapi nyawa manusia. Man qatala nafs bi ghairi nafsin. Barang siapa menghilangkan satu nyawa manusia tanpa sebab musabab, tanpa pembenaran, maka annama qatalan nas jami'an, seakan-akan dia menghabisi umat manusia secara keseluruhan. Dan barang siapa menyelamatkan satu nyawa, dia seakan-akan menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Jadi ini bukan, lalu kita lihat dalam surat Al-Mumtahanah misalnya, surat ke-60 ayat ke-7 ke-8. Di situ Allah SWT mengatakan, semoga Allah menciptakan kasih sayang antara kamu dengan mereka yang bukan muslim. Allah menjaga hak keadilan mereka dan sebagainya. Itu harus ditegakkan. Jadi ini sebenarnya ajakan dari agama ini memang betul. Karena inilah satu-satunya agama yang namanya diberikan oleh Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala memilih nama Islam sebagai agama kamu karena Islam ini asal usulnya dari kata yang punya arti antara lain adalah kedamaian. Salam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam. Nah ini yang bagaimana kita menjelaskan kepada umat manusia secara keseluruhan. Ya luar biasa ya. Nampaknya memang nyawa ini luar biasa. Tapi saya tidak ngebayangin itu dosanya Raja Inggris
Ini kan Albanese bilang ini Zohran bilang ini biang keroknya ini Inggris, tapi kan kita juga lihat konflik-konflik di Thailand, di Myanmar, sana di India, Pakistan. Ini juga kan bekas-bekas biang kerok si Inggris ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari pergolakan-pergolakan di antara negara? Untung Malaysia dan Thailand itu dapat menjinakkan diri, menyambut perbedaan di antara dua perbatasan itu. Kalau enggak konflik lagi terjadi. Apa yang dibuat ini si penjajah menyisakan konflik-konflik ini, Bang, di akhir Perang Dunia Kedua itu? Kita melihat keadaannya. Kalau keadaan kenapa di India misalnya dengan terjadinya di pemecahan pemisahan India dari Pakistan. Kashmir yang mayoritas rakyatnya beragama Islam oleh Inggris kenapa diberikan kepada India, tidak diberikan. Jadi kata orang memang dia menimbulkan bom waktu. Bukan hanya di situ, kita lihat di Nigeria juga terjadi dan sebagainya. Itu juga ya kita lihat kan di daerah di Nigeria itu ada Boko Haram dan lain sebagainya. Jadi memang inilah perbuatan ini barangkali merupakan bagian daripada dalam tanda kutip dosa yang ditinggalkan oleh Inggris. Karena tapi orang yang ditinggalkan ini juga akhirnya termakan dia oleh hasutan-hasutan yang ada. Sekarang ini kita melihat di India kemajuan yang dicapai oleh Narendra Modi itu karena dia begitu menyatakan tanpa tedeng aling-aling bagaimana mereka berpihak 100%, 110% kepada umat Hindu. Nah sekarang pihak oposisi di India juga mulai membangun berbagai macam kuil ya, dan lain sebagainya jadi mereka melihat bahwa kalau yang ini yang di antara lain seperti di Indonesia disebutkan sebagai politik identitas, ya ini yang berlaku di sana. Tapi karena politik identitas ini adalah demi umat Hindu, jadi orang tidak begitu peduli. Orang tidak begitu peduli. Nah kalau dikatakan mengenai Thailand, ya inilah dia masalahnya karena sistem kerajaan yang ada. Jadi tidak sistem kerajaan seperti di Malaysia. Di Malaysia memang ada sistem kerajaan, tapi sistem kerajaan itu tidak sehebat seperti yang di Thailand. Di Thailand itu Less Majesty. Ada seorang Australia pernah menulis sebuah buku. Jadi dalam buku itu ada satu baris yang dianggap menghina Raja Thailand. Dan dia tidak tahu, dia pergi ke Thailand ditangkap. Ditangkap, tidak boleh. Ya, Less Majesty itu tidak boleh sampai dan sekarang Raja yang sekarang ini sebenarnya bukanlah orang dari keturunan yang terbaik dari raja sebelumnya. Sebenarnya kata saudara perempuannya lebih baik, tetapi apa boleh buat, sistem tidak mengizinkan saudara perempuannya itu untuk menjadi ratu dan lain sebagainya. Jangan lupa, Bung Stan, kita sendiri waktu mempersiapkan kemerdekaan kita, itu perdebatan juga terjadi. Ada yang ingin bahwa Indonesia itu menjadi sebuah negara kerajaan, tetapi karena keanekaragaman dari suku-suku yang ada di Indonesia, maka akhirnya almarhum Muhammad Yamin itu bisa meyakinkan bahwa yang kita perlukan adalah sebuah republik, bukan sebuah kerajaan. Nah, kalau sekarang dikatakan ada dinasti, ini dia yang membahayakan itu. Nah, itu yang membahayakan. Itu yang terjadi lagi sekarang ini, kebalik lagi. Namanya republik, tapi sistemnya dinasti. Mungkin siapa tahu. Ada bohirnya ya, dan politik identitas masih ada. Saya aja harus ganti nama jadi Welas Asih ini yang bingung. Ya, jadi memang luar biasa di kampung Bang Nuim. Ada lampu pocong dulu ya, ramai, tapi partai menutup ceritanya. Tapi sekarang ini kejadian lagi nih. Topan melanda Bobby, teman sendiri. Apa yang Bang Nuim lihat, akankah terjadi peradilan atau kong kali kong di balik ini, Bang? Banyak yang meragukan, bahwa karena terjadinya perubahan revisi Undang-Undang KPK itu di zaman Jokowi. Bagaimana misalnya sekarang ini seorang polisi aktif menjadi ketua KPK. Padahal KPK itu dibentuk antara lain ya untuk mengawasi kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya. Tidak dengan itulah. Kalau diutak-atik jadinya ini yang terjadi malahan. Sehingga ya pusing kita dibuatnya. Tapi ya inilah yang ingin kita sampaikan. Dikatakan bahwa saya pernah menulis suatu esai ya istilahnya. Saya katakan anak Medan itu bersedia melakukan apa saja untuk Medan kecuali tinggal di Medan. Saya
Saya barangkali ya, saya Gitu. punya alasan yang masuk akal untuk tidak Apa, tinggal Bang? di Medan. Tetapi yang terjadi dengan si Topan ini, Eh, walaupun itu bukan nama dia, itu eh, gabungan nama dia, si Ginting. Oh, Ginting ya. Terjadi Betul. karena Ginting ini kita Hmm. pernah punya panglima, Hmm. namanya Jamin Ginting. Oh iya, Kemudian dia iya. diangkat jadi Yang duta besar di Kenya kalau saya tidak yang salah. Dan menyapu Poantu cerita- itu ya, betul panjang tuh ya. Udah, Jamin Ginting ini kabarnya hampir pernah ditangkap oleh Hugeng. Dia cerita, almarhum Iya. Hugeng waktu dia sudah terdepak di zamannya Orde Baru, dia cerita ke saya bahwa dia hampir tangkap Jamin Ginting karena ada desas-desus katanya mereka berjudi. Tapi tidak jadi. Nah, ini si Topan Ginting ini menarik sekali. Dari camat Oh iya. bisa melambung begitu Sekda. hebat. Dan di situ juga laporan dia itu dilantik oleh Bobby, di bandara, di lapangan udara di Kuala Namu. Dia dilantik di situ. Coba hebatnya tuh, saking tergesa-gesa aja barangkali mau dilantik ke situ untuk menjadi betul-betul tangan kanan istilahnya. Padahal orang kidal itu tangan kiri yang lebih penting, bukan tangan kanan. Tapi udahlah, ini persoalan lain. Jadi ini orang kemudian memang kelihatannya tertangkap. Tapi apakah dia bisa menjadi jembatan atau tangga yang kemudian akan mencapai ke Bobby? Karena Bobby ini naiknya sangat luar biasa. Bobby ini naiknya luar biasa. Dan keadaan waktu itu, saya terus terang saja, waktu itu saya jumpa seorang anak yang masih muda lah dari Medan, dan dia datang bertandang ke sini dengan keluarganya. Bisik-bisik saya tanya, Medan macam mana? Waduh, parah kali, Jit. Parah kali. Kalau orang Medan bilang parah itu ya parah kali. Saya pikir dari mana dia tahu apa dia tahu. Tapi itu saya tidak kejar terus. Dan mereka mengatakan bahwa di zaman itu lampu poncong dan lain sebagainya itu lapangan Merdeka itu harusnya tidak boleh diganggu gugat. Ya, tapi karena yang mulai ganggu gugat lapangan Merdeka itu sebenarnya adalah wali kota yang bernama Abdullah. Nah, itu keturunan Arab, kemudian dia ditangkap dan dia akhirnya dipenjarakan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat Bobby ini naiknya sangat luar biasa. Dari bukan siapa-siapa, tidak ada pengalaman, tapi karena dia adalah menantu presiden. Seperti Gibran waktu jadi wali kota kan orang bertanya, ya kita kan udah punya calon, ya, tapi dia kan anak presiden. Ini dia. Jadi titisan darah itu dianggap sangat penting. Jadi walaupun kita republik, tapi kita punya barangkali feudalismenya masih kuat. Ya, jadi kita ke sana perginya. Ini yang menjadi penyebab dengan Bobby. Kemudian menjadi gubernur. Karena memang kita sudah punya berapa gubernur, Samsul Nur Salim masuk, kemudian Gatot masuk. Ya, padahal Gatot ini saya kenal pribadi, orang baik dan lain sebagainya. Sampai Samsul konon, Samsul mengatakan karena waktu Samsul jadi gubernur, Gatot jadi wakilnya. Ketika Samsul ditangkap dan si Gatot kemudian juga ditangkap, yang melibatkan OC Kaligis ya, dengan uang yang begitu sedikit bisa melibatkan seorang pengacara yang begitu terkenal. Si Samsul ini biasalah orang Melayu itu mengatakan, si Gatot ini aku jadi gubernur, dia mau jadi gubernur, dia nggak bisa bilang gubernur, gubernur. Aku korupsi, dia juga mau korupsi gitu. Jadi dua-duanya masuk ke penjara. Jadi ini masalah jadi permainan sebenarnya. Sekarang ini tidak lagi ditentukan istilahnya meritokrasi. Karena meritokrasi itu, ya kalau memang itu dikatakan oleh Plato meritokrasi. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, serahkan hukuman kepada ahli, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, kamu tunggu kehancuran. Nah, itu pesan yang sangat luar biasa. Jadi inilah masalahnya, kita selalu dikatakan, jangan bawa Islam ke politik. Lah bagaimana? Allah SWT mengatakan, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu yang terbaik karena kamu menyuruh orang berbuat baik, kamu melarang orang berbuat jahat. Yang ketiga, kamu beriman kepada Allah. Bayangkan, pikirkanlah. Itu disuruh menyuruh orang berbuat baik, amar ma'ruf, itu di mana? Di bumi, bukan di akhirat nanti. Jadi bagaimana dikatakan? Ya, itu jadi seperti dikatakan oleh Karen Armstrong. Karen Armstrong itu mengatakan dia seorang mantan biarawati.
sesungguhnya Al-Quranul Karim itu mengamanatkan kepada umat Muslim untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Kemudian ada yang mengatakan, ahli sosiologi Jerman, Max Weber, Islam itu agama this worldly, artinya bahasa Inggris, untuk dunia ini, bukan hanya untuk akhirat. Begitu. Dan di situ amar ma'ruf nahi munkar. Itulah Rasulullah. Iya. Baru ketiga, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang pertama, menyuruh orang berbuat baik. Itu larang orang berbuat jahat dan beriman kepada Allah. Luar biasa Islam mengajarkan. Tapi orang yang nampaknya agak fobia terhadap Islam sekelas Donald Trump ini, sepak terjangnya luar biasa Bang Nuim, melihat negerinya ini diplomat aja uring-uringan ini 1.300 Kemenlu dipecat, PHK cing, langsung dalam 1 pekan hilang semua itu pejabat. Belum lagi tanggapan dia terhadap uring-uringan terhadap ulama Iran ini 18,5 miliar katanya kepala Trump aku beli katanya. Wah, ini kan memancing emosi orang yang nampaknya agak-agak kejiwaannya tuh agak-agak gitu. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Kalau bagi Trump ini suatu pujian, tengok aku mahalnya luar biasa. Kepala aku bukan murah ini, kepalanya sangat luar biasa. Tapi itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Nah, kalau Trump misalnya seperti Kennedy waktu itu, Kennedy ditembak ya Johnson naik ya menjadi penggantinya karena begitu sistemnya. Jadi bench ini belum tentu lebih baik dari Trump. Kita melihat bagi Trump ini tidak ada menjadi persoalan, dan dia barangkali bangga juga. Kalau nilai dirinya, mungkin dia kecewa karena dianggap nilainya cuma sebegitu, harusnya nilainya triliunan. Ya, nilainya harus triliunan. Yang kita melihat semua ini, iya, ini semua terjadi di depan mata kita. Jadi di satu sisi dia melakukan ini, di sisi lain dia harus berhadapan dengan alam, ya, banjir dan lain sebagainya, dan mulai dituding dan sebagainya. Krisis terjadi. 1.500 diplomat. Tapi yang barangkali mengherankan banyak orang, kenapa almarhum Arya, diplomat di Indonesia, disebut diplomat muda pada usia 38 tahun. Oh iya. Jadi kita kadang-kadang bilang, kapan ini kita dewasa, kapan muda, kapan dewasa, usia berapa? Tapi bukan itu barangkali, itu kemampuan itu yang menentukan kita dewasa atau tidak. Tapi ya itu terus-terusan diplomat muda, orang pikir mungkin umur 22, 23. Rupanya tidak. Karena Inggris itu pernah punya Perdana Menteri yang usianya 25 tahun. Pitt the Younger, ya, namanya Pitt the Younger, ya. Tapi itu disebut Pitt yang muda karena ayahnya Pitt juga pernah, jadi dia Pitt the Younger, jadi Pitt yang lebih muda, yang bukan ayahnya begitu. Luar biasa ini perjalanan. Kita pergi ke Rusia, Bang. Apa yang terjadi? Persiapan apa yang terjadi ketika memaksa merekrut orang India? Orang India ini kan ada di mana-mana. Kalau Bang Nuim mungkin di New Zealand atau di Australia, kita nikah sama Muslim Kanada atau Muslim negeri lain, yang keluar India lagi gitu. India Kanada, India Australia, India apa. Tapi ini akan ada India Rusia masuk ke sana. Apakah perang persiapan luar biasa ke NATO ini akan terjadi dalam kancah antara Rusia dan Eropa? Gimana Bang Nuim melihatnya? Ini karena dikatakan, tapi kan kita mengetahui bahwa pernah Rusia ini ingin membuat satu tentara atau kelompok pasukan seperti yang pernah dilakukan oleh Perancis, yaitu Foreign Legion, legiun asing, ya kan, begitu. Tetapi masalahnya tidak begitu berhasil. Jadi mereka merekrut orang-orang dari penjara. Orang-orang terutama yang sedang menjalani hukuman mati, menanti hukuman mati, diberikan pilihan mau jadi tentara, jadi mereka tidak terlatih, dan mereka itu bukan tentara dalam tanda kutip profesional. Mereka mendatangkan dari Korea Utara, juga tidak begitu berhasil karena kesulitan komunikasi. Kan tentara itu perlu ada komunikasinya. Nah, karena di dalam orang Inggris itu ada seorang pujangga Inggris bernama Lord Alfred Tennyson. Dan dia mengatakan tentara itu tugasnya
menerima perintah dan melaksanakan. There's not reason why. Mereka tidak bertanya kalau diperintahkan, langsung laksanakan. Kalau diberi, there's not reason why. There's but to do and die. Artinya mereka melaksanakan dan kemudian gugur, begitu. Nah, kalau ini orang-orang ini bagaimana? Mereka tidak bisa, makanya terjadi masalah untuk Rusia. Berapa banyak tentara Rusia yang tidak profesional yang dikirim karena sudah agak kewalahan untuk berhadapan dengan Ukraina yang dibantu oleh begitu banyak negara-negara lain termasuk oleh Amerika Serikat. Jadi masalahnya memang di situ, agak sulit bagi Rusia. Ini terbukti bahwa Rusia itu pernah, misalnya ada yang berkata sebenarnya Napoleon itu bisa menguasai Eropa secara keseluruhan kalau saja dia tidak tergoda untuk pergi ke Rusia, untuk menaklukkan Rusia. Karena Rusia itu dibantu oleh iklimnya yang sangat dahsyat. Hitler itu sudah bisa menguasai Eropa, tapi ada godaan. Dia harus menaklukkan Rusia. Uni Soviet pada waktu itu. Dia masuk ke sana. Tiba musim dingin. Tidak ada makanan. Maka dikatakan bahwa terjadi kanibalisme di kalangan tentara Jerman pada waktu itu. Tapi tidak boleh disebut-sebut. Karena tidak ada makanan, musim dingin dan lain sebagainya. Mereka pulang jalan kaki kembali ke Jerman. Berapa banyak yang mati. Jadi nah sekarang dia sebagai penyerang, sebagai yang melakukan serangan, dia kewalahan. Karena peperangan itu biasanya dimenangkan oleh, ini dikatakan sampai sekarang, peperangan itu dimenangkan oleh infanteri. Kita lihat apa yang terjadi di Vietnam. Amerika melakukan B-52 pembom, melakukan apa yang disebutkan agen oranye, Agent Orange, yang memusnahkan pepohonan sehingga tidak bisa gerilya Vietnam itu berlindung di bawah pohon, bisa dilihat dari atas dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya dengan kehabisan hampir 60.000 tentara di Vietnam di bawah pimpinan Jenderal Westmoreland, mereka terpaksa mengaku takluk dan ya terpaksa angkat kaki dari Vietnam karena yang memenangkan peperangan itu adalah infanteri. Iya, luar biasa. Kita bisa pahami keadaan di Gaza sekarang ini, Hamas melawan pasukan terbaik katanya di dunia, luar biasa. Sampai hari ini masih ada beledar-beledar dari bawah tanah. Nah, mungkin sebagai penutup, Bang Nuim, pukul 8:04, tak terasa waktu begitu cepat kalau bincang sama Bang Nuim. Entah nih ya, mengingat tentang usia. Berapa Bang Nuim sekarang? Hampir 90 Bang ya, luar biasa. Baru 87. Baru 87. Dibanding dengan Mahathir. Masya Allah. Ceritanya waktu dia menang sebagai Perdana Menteri ya setelah usianya di atas 90 tahun. Ditanya oleh wartawati luar negeri. Saudara Perdana Menteri kenapa bisa begitu sehat? Katanya enggak tahu. Karena ibu saya berpetua. Jangan makan banyak-banyak. Makan, ya, ini dia tidak mau menyebutkan bahwa ini adalah petuah dari Rasulullah SAW. Sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu dikatakan. Nah, kemudian ditanya lagi, kenapa rambut bisa begitu banyak tebal terus? Nah, itu kalau nggak tahu saya. Kalau itu saya tidak tahu kenapa sebabnya. Tapi kalau kesehatan itu katanya makan itu berpada-pada. Sebabnya itu. Iya, karena dalam suatu majelis katanya di masjid begitu, Rasulullah sedang memberikan tausiah, tiba-tiba ada orang yang sendawa. Rasulullah melihat seakan-akan dengan kecewa. Jangan isi perut kamu itu sampai begitu dahsyat, begitulah kira-kira. Jadi makan itu berpada-pada, itulah dia. Masya Allah. Itu jadi makanlah itu penting untuk kesehatan. Nasihatnya untuk pendengar lah Bang Nuim. Banyak ini yang ingin tahu ini. Saya tadi, alhamdulillah pagi tadi satu pisang, satu apel agak besar kebetulan, satu jeruk. Ya udahlah, 3 itu cukup lah sampai nanti barangkali setelah zuhur mungkin makan sedikit nasi dan lain sebagainya. Mungkin. Tetapi agama kita ini sebenarnya ya cukup ya, kalau mau dibilang luar biasa barangkali kurang ya. Mesti ada kata-kata yang lebih dari itu. Luar biasa daripada luar biasa. Jadi karena seringkali di luar dugaan kita terjadi sesuatu di permukaan bumi ini yang kembali membuat kita terkagum-kagum. Seperti kalimat yang terbuat ini baru-baru ini dalam sebuah situs web di Australia yang mengatakan menurut kajian yang dilakukan di Australia ternyata serangga lebah mampu mengambil keputusan
bukan saja dengan cepat, melainkan juga dengan tepat, artinya akurat, dalam jangka waktu tidak sampai 1 detik. Masya Allah. Jadi saya diam sebentar. Nah, sebenarnya bagi kita umat Islam tidak perlu heran bahwa lebah itu bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam tidak sampai 1 detik. Kita nggak heran. Dan kenapa nggak heran? Sebab dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-68, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa auha rabbuka ilan nahl. Yang artinya dan Tuhanmu telah mengilhamkan. Apakah itu memberi wahi kepada lebah? Nah, kalau sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bisa diragukan? Dan jangan lupa, ini yang paling penting, jangan lupa, ayat ini turunnya di abad ke-7, bukan abad ke-21. Temuan oleh para ahli ilmu pengetahuan bahwa lebah bisa mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam waktu tidak sampai 1 detik, itu di abad ke-21. Di abad ke-20, Universitas Nasional Australia di Canberra menugaskan 3 orang ilmuwan, 2 dari Tiongkok waktu itu kalau tidak salah, 1 dari India, untuk meneliti lebah. Dan mereka setelah 2 tahun sampai pada kesimpulan sesungguhnya lebah itu adalah kaum intelek di dunia haiwani. Nah, kita bilang lagi, lah kita nggak heran kenapa Allah SWT mengatakan wa auha rabbuka ilan nahl. Masya Allah, luar biasa. Mesti kita kembali kepada Al-Quran, luar biasa. Sebagai closing statement dari seorang Nu'im Hayat, senior citizen dari warga negara Indonesia ini, apa ingin Bang Nu'im sampaikan? Silakan Bang Nu'im, penutup kita pagi ini. Yang paling penting itu adalah menjaga memang kesehatan kita. Tidur yang cukup, ya, istirahat yang cukup, makan yang bukan saja berkhasiat halalan, tetapi juga thayyiban. Jadi yang halal dan juga yang berkhasiat. Itu penting sekali, harus diingat. Jadi hindarilah makanan-makanan, bukan seluruhnya. Kadang-kadang kita berlebihan. Ini yang bikin kita berbahaya. Karena kita makan, cobalah digilir lah. Karena saya tahu bahwa kita itu sudah badatan dengan beras. Tapi beras itu tidak semuanya beras itu berkhasiat. Beras itu banyak glukosnya juga, banyak gulanya. Jadi kalau mau makan beras yang bagus, makan basmati. Mahal, ya udah. Kalau begitu, ubi rambat. Ubi rambat adalah sumber karbohidrat yang paling aman. Ubi rambat. Jagung. Ya, jagung. Saya bilang, lihat itu. Pelari-pelari dari Afrika Timur jadi juara dunia maraton. Mereka makan jagung. Mereka suka makan jagung. Oh, jagung itu kere. Oh, tidak. Jagung itu dari Amerika, asalnya dari Amerika jagung itu. Baru dibawa ke Eropa. Jadi harap makan yang halalan, thayyiban. Itu menjadi pegangan. Masya Allah. Terima kasih Bang Nu'im Hayat pagi ini telah membersamai pendengar di 23 negara, juga dari Aceh sampai Banyuwangi. Luar biasa, dan kita bertemu lagi di Senin mendatang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.